Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas pendalaman materi sejarah kebudayaan kelas 5 yang ada di halaman 44 sampai pada Madinah menjadi pusat penyiaran agama Islam dan sebagai pusat pemerintahan Islam. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di halaman 44, yaitu A. Membangun Masjid Nabawi. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setibanya di Madinah adalah mendirikan masjid. Nah, ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, langkah awal yang beliau ambil adalah membangun masjid. Hal ini sangat penting dilakukan oleh Rasulullah SAW karena masjid sangat diperlukan dalam membina umat. Nah, masjid ini yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Selain fungsi utama dari masjid adalah sebagai tempat ibadah, nah Masjid Nabawi ini juga dipergunakan sebagai tempat pembinaan agama, bermusyawarah, memutuskan perkara, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam pada saat itu. Pembangunan masjid ini pun menjadi tonggak pertama dalam membangun masyarakat baru yang berdasarkan ajaran agama Islam. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja oleh Rasulullah, tapi juga digunakan berbagai kegiatan, bahkan sampai menjadi pusat pemerintahan. Itu hal yang luar biasa sekali. Masjid Nabawi didirikan di atas tanah milik 2 orang anak yatim dari Bani Najjar. Mengetahui bahwa Rasulullah SAW hendak membeli tanah itu, kedua anak yatim tersebut sepakat untuk memberikannya kepada Rasulullah SAW secara gratis atau cuma-cuma. Namun Rasulullah SAW menolak dan beliau pun membelinya dengan uang Abu Bakar yang tidak lama kemudian beliau menggantinya. Rasulullah SAW memilih tanah itu setelah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika untanya yang bernama Qaswa berhenti di atas tanah tersebut, Rasulullah SAW pun menetapkan bahwa tanah itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tempat didirikannya masjid dengan perantaraan untanya Rasulullah SAW yang berhenti di sekitar tanah itu. Rasulullah SAW dan kaum muslimin baik Ansor maupun Muhajirin bergotong royong mendirikan masjid tersebut. Jadi baik kaum muslimin dari Ansor maupun Muhajirin itu bergotong royong, bahu-membahu bersama-sama mendirikan Masjid Nabawi tersebut. Rasulullah sendiri ikut serta memikul batu bata, membuat dinding dan memotong pohon-pohon kurma. Jadi Rasulullah ikut serta langsung. Beliau mengangkat batu bata, membuat dindingnya serta memotong pohon-pohon kurma untuk dijadikan bahan bangunan. Dinding masjid dibuat dari semacam batu bata yang direkatkan dengan tanah liat. Tiangnya dari pohon kurma. Sementara atapnya terbuat dari pelepah pohon kurma. Lantainya berupa kerikil yang ditimbun dengan pasir halus.
Masjid yang baru dibangunnya itu diberi nama Masjid Nabawi atau Masjid Nabi. Nah, jadi itulah sekilas gambaran dari Masjid Nabawi pada awal pembangunannya yang masih memakai bahan-bahan yang sangat sederhana karena memang bahan bangunannya belum begitu lengkap seperti sekarang ini. Kalau sekarang Masjid Nabawi itu sudah memakai bahan-bahan yang bagus sekali. Lantainya terbuat dari marmer, terus tiang-tiangnya sudah dibuat dari beton, bahkan ada tiang di halaman masjid itu memiliki payung. Ketika cuaca sangat panas, payung itu terbuka otomatis sehingga menjadi kanopi atau atap bagi jamaah yang di bawahnya. Itulah salah satu perkembangan terkini dari Masjid Nabawi. Di sebelah Masjid Nabawi inilah kemudian Rasulullah SAW membangun rumahnya untuk tempat tinggal beliau dan keluarganya. Di sampingnya terdapat kamar-kamar yang digunakan oleh para sahabat yang belum memiliki rumah atau dijadikan tempat tinggal kaum duafa. Jadi berdekatan dengan masjid itu. Kalau sekarang rumah Rasulullah sudah menjadi satu dengan bangunan Masjid Nabawi. Di rumah inilah Rasulullah SAW dan sahabatnya dimakamkan. Jika dilihat dari luar Masjid Nabawi ada kubah hijau. Nah, di bawah kubah hijau itulah keberadaan makam Rasulullah SAW. Baik Ananda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.